Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan SDN Sukabumi 1, perwakilan dari orang tua murid yang kami hormati pula. Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi atas karunia nikmat, karunia sehat. Hingga pagi hari ini kita masih diberi kesempatan menghadiri kegiatan diseminasi pesilat, yaitu penggerak literasi, leadership, aplikasi, dan teknologi tahap 2. Pada saat kami ikuti kegiatan ini, yaitu tanggal 14 sampai 18 Agustus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berkaitan dengan kegiatan literasi ini, maka ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pemahaman konsep literasi dan refleksi kegiatan literasi di satuan pendidikan, khususnya yaitu di SDN Sukabumi 1. Pemantapan konsep literasi. Kalau menurut Bapak Ibu, literasi itu apa sih? Ya. Kadang kita kan hanya kadang kita itu menganggap literasi itu adalah membaca, saja ya. Kalau menurut Bapak Ibu mohon untuk menyampaikan pendapatnya, coba satu persatu. Literasi itu apa sih, gitu ya? Kalau menurut Bu Desi, apa Bu Desi literasi itu? Menurut saya, literasi itu memahami suatu bacaan untuk menyampaikan atau mendapatkan informasi. Literasi itu memahami suatu bacaan untuk mendapatkan informasi. Tidak nyampe ya. Monggo Barna mungkin bisa menyampaikan. Menurut saya, literasi adalah kemampuan seorang memahami informasi melalui bacaan atau tulisan. Menyampaikan atau mendapatkan informasi tentang pemahaman apa yang dibaca melalui tulisan atau yang lainnya. Ini nyampe nggak? Belakang ya? Nyampe ya? Oke, moga bisa Pak Saiful. Apa sih literasi itu Pak? Membaca, begitu saja Pak. Ini konsep ya. Literasi itu tidak hanya membaca, tetapi pemahamannya yang dipentingkan. Ada dikatakan anak sudah bisa membaca, tetapi belum memahami apa yang dibaca. Ya. Tujuan dari kegiatan ini adalah peserta nanti memahami konsep literasi dengan tepat, sehingga dapat melaksanakan program literasi yang berdampak. Jadi kalau tidak ada dampak itu muspro antara Jawa. Jadi berdampak pada peningkatan kecakapan peserta didik secara signifikan. Lagi-lagi endingnya adalah ke peserta didik. Okay? Kemudian yang kedua, nanti peserta dapat merefleksi dan mengoreksi pemahamannya berdasarkan konsep literasi yang dipelajari. Ini permainan benar salah. Kalau nanti kita yang benar, maka jawabnya jika yang dibaca itu benar menurut Bapak Ibu, maka tidak mengatakan benar, tetapi menyala bosku. Ya.
Jadi jika menurut Bapak Ibu yang disampaikan pernyataannya itu salah, maka Bapak Ibu disampaikan ambiar guys. Ambiar guys itu ambiar guys. Menyala bosku gitu. Ini permainannya bermain benar salah. Pernyataan 1, literasi itu hanya baca dan tulis. Menurut Bapak Ibu apa? Oh, literasi tidak hanya baca tulis. Ayo, menyala bosku apa ambiar guys? Kita lihat jawabnya. Belum. Tepat ya. Jadi literasi itu tidak hanya baca tulis ya. Apa alasannya? Literasi itu tidak hanya membaca dan menulis dalam pengertian sempit, yaitu mengeja atau membaca dengan fasih dan keterampilan menulis yang mekanistis. Kemampuan membaca seseorang yaitu kemampuan memahami bacaan, memahami, lagi-lagi memahami ya. Kemudian menganalisis, merefleksikan, menunjukkan kecakapan literasi. Demikian pula kemampuan untuk meyakinkan gagasan yang terstruktur atau secara terstruktur, analitis, kreatif, dan imajinatif. Membaca adalah fondasi bagi peningkatan atau meningkatnya kecakapan berpikir seseorang secara sistematis. Tidak hanya untuk peserta didik, tetapi guru pun dituntut untuk literasi. Ada dikatakan belajar sepanjang hayat, belajar sepanjang hayat. Kalau tidak mau belajar, maka jangan jadi pembelajar atau jangan jadi guru, begitu ya. Jadi guru ya harus mau membaca. Ini pernyataan kedua, kira-kira apa jawabnya? Teks untuk kegiatan membaca atau pembelajaran tidak hanya teks tulis saja. Apa jawabnya? Mana lambangnya? Menyala bosku, gitu ya. Gak ada yang ambiar guys ya. Baik, kita lihat jawabnya. Tepat, berarti pernyataan ini tepat. Saat ini bahan ajar dan media pembelajaran harus bersifat multimoda, yaitu menggunakan lebih dari satu moda. Bisa tulis atau cetak, visual, audio, visual, gestural, dan spasial untuk mengoptimalkan stimulasi pemahaman dan kecerdasan majemuk siswa kita. Alhamdulillah kemarin lolosnya kepala sekolah yang pesilat itu yang saya sampaikan memang apa yang sudah dilakukan di sini. Jadi anak-anak tidak hanya membaca literasinya, tetapi Bapak Ibu sudah menayangkan video. Saya keliling itu ada beberapa yang atau banyak sudah menayang video. Setelah itu ada tanya jawab tentang isi yang ada di dalam video. Jika anak-anak menjawabnya sudah banyak benar, berarti anak-anak sudah mampu dalam berliterasi. Baik, sekarang soal berikutnya, apa jawabnya ini? Program membaca di sekolah bisa menggunakan buku apa saja? Apa? Nyala bosku. Baik, kita lihat. Kok salah gitu ya? Apa alasannya dikatakan ini tidak tepat atau salah? Ambiar guys ya. Ini pemilihan buku yang ramah cerna. Jadi tidak sembarang buku diwaca gitu ya. Ini sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Kalau anak-anak kita usia SD, maka sesuai dengan itu. Nanti buku-buku dewasa seadanya buku didekek di perpustakaan diwaca, nah bahaya ya. Jadi pemilihan buku atau pemilihan buku yang ramah cerna dan sesuai dengan kemampuan membaca siswa atau buku berjenjang. Menentukan keberhasilan program membaca, tujuannya gitu. Kemudian buku-buku yang mengandung inklusivitas, anti perundungan, toleransi juga perlu digunakan untuk mengembangkan karakter mereka. Selain buku pelajaran, guru perlu menggunakan dari berbagai sumber yang sesuai dengan materi
pembelajaran. Jadi tidak tepat ya, yang di atas itu tidak buku apa saja, tetapi dipilah sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Baik, kalau ini betul, ambiar guys. Anak yang lancar membaca pasti dapat memahami isi bacaan. Apa iya? Kita lihat jawabnya. Belum tentu ya. Apa sih alasannya? Alasannya ini. Kalimat ini tidak tepat. Pemahaman isi bacaan terkait dengan makna kata dan maksud ujaran atau kalimat. Sedangkan kelancaran membaca berkaitan dengan pemahaman akan bentuk, arah, dan bunyi huruf. Belum sampai ke pemahaman. Oleh sebab itu, peserta didik perlu membangun pemahamannya agar akan makna kata dan ujaran sambil terus melatih kelancaran membaca. Jadi kadang anak tidak lancar membaca tapi sudah paham. Anak yang ngerewes tapi tidak ngerti karep, kadang gitu ya. Berarti pernyataan ini kurang tepat atau salah. Kalau ini kegiatan baca tidak hanya pada pelajaran bahasa Indonesia saja. Alasannya, pada dasarnya semua guru adalah guru membaca karena semua mata pelajaran menggunakan teks dalam berbagai bentuk. Teks tidak hanya tersedia dalam bentuk teks tulis. Konsep teks multimedia mengacu pada berbagai jenis teks. Semua guru mata pelajaran perlu tahu berbagai strategi baca bacaan dan bagaimana melatihkannya kepada peserta didik. Alasannya. Yang ini? Ambiar guys. Guru tidak perlu melakukan asesmen kemampuan membaca siswa secara berkala. Apa iya? Tidak tepat atau salah. Alasannya, asesmen kemampuan membaca perlu dilakukan secara berkala. Apa tujuannya? Untuk mengidentifikasi kesulitan membaca peserta didik. Contoh, saat masuk kelas 1, guru kelas 1 kadang-kadang sudah mulai mencari, mengidentifikasi mana ya yang sudah bisa membaca, mana yang belum. Terus kelas yang lain, guru kelas berikutnya tidak terus diam saja, sama seperti guru kelas 1, juga mencari mana yang sudah bisa membaca, mana yang belum. Termasuk guru agama. Guru agama juga mencari, ini sing bisa maca Al-Quran, mana yang belum, membaca juga kan ya. Setelah tahu mana yang belum, mana yang sudah, maka ada pemilahan, barulah kita memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan anak-anak. Alasannya, asesmen kemampuan membaca perlu dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi kesulitan membaca siswa. Informasi tentang kebutuhan siswa dibutuhkan guru untuk menentukan jenis pendampingan. Jadi tidak gebiah-uyah, tidak disamaratakan, ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan peserta didik sehingga tepat pada sasaran. Asesmen ini fokus pada kemampuan membaca. Berbeda dengan asesmen dalam pembelajaran formatif atau sumatif. Jadi ada juga asesmen khusus. Asesmen khusus melihat anak yang sudah bisa membaca atau belum. Beda dengan asesmen yang biasa kita lakukan formatif awal atau sumatif. Kalau ini ambiar guys. Guru tidak perlu memodelkan atau mengajari kegiatan membaca karena peserta didik yang diharapkan lebih aktif, terus dibiarkan begitu saja. Enggak lah ya. Kalau dibiarkan ya udah jadi-jadi ini sesuai ya. Ambiar guys. Apa alasannya? Pemodelan atau pengajaran guru dalam kegiatan membaca sangat penting untuk peserta didik menjadi pembaca yang efektif. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik bukan berarti guru tidak memiliki peran dalam pengajaran, tetap berperan. Tetapi guru melepaskan tanggung jawab kepada peserta didik secara bertahap, mulai dari pemodelan guru hingga peserta didik melakukan secara mandiri. Kalau di kelas awal
saat berbagi praktik baik itu sudah dilakukan bahwa anak-anak sudah diajari dengan apa namanya benda konkret, ada yang sudah pakai kartu, ada yang pakai mainan, bisik-bisik dan sebagainya. Ini itu pemodelan ya. Kalau ini buku yang dibaca dalam kegiatan literasi harus apa? Biar guys, kok harus? Betul tapi di sini apa alasannya? Ini pro kontra kemarin, ya pro kontra. Saya pun menjawab ambiar guys ini. Tidak sesuai menurut saya karena bacaan tidak hanya pada sesuaikan dengan mata pelajaran. Akhirnya pematerinya juga bingung karena alasannya bermacam-macam. Buku yang pelajaran itu pun menjadi buku bacaan bagi anak-anak. Ini alasannya. Kegiatan literasi itu sangat luas, tidak hanya berkaitan dengan mata pelajaran. Kalau melihat penjelasannya, kalau melihat penjelasannya, yang di atas itu mestinya tidak centang, tapi silang, gitu ya. Nah, begitu. Ini yang diubah centangnya atau kalimatnya. Penjelasannya betul ya. Nah, kita sependapat dengan penjelasannya ya. Kegiatan literasi sangat luas, tidak hanya berkaitan dengan mata pelajaran. Jenis buku yang digunakan dapat saja berupa komik, novel, ya. Ini sudah bukan berkaitan ya. Kalau pelajaran itu bentuknya komik, novel, boleh enggak? Boleh sekarang. Makanya jangan terus melarang anak-anak ojo maca komik tok ae, ojo delok novel tok ae ya. Novel sekarang modelnya tidak seperti dulu. Kalau dulu pinjam buku ke perpustakaan umum atau jasa peminjaman buku, novel pilih sesuai kesukaan anak-anak sampai tidurnya malam, itu sebetulnya literasi ya. Tidak melarang sebetulnya, kita seharusnya mengontrol apa yang dibaca. Diminta anak-anak untuk menceritakan kembali. Coba saya cerita tokoh. Kalau anak sudah bisa menceritakan dengan kalimatnya sendiri, berarti dia sudah memahami, gitu ya. Nah, koran, video, kita biarkan koran itu datang ada di depan ruang TU. Mengapa tidak langsung dimasukkan? Lihat anak-anak, kira-kira ada yang membaca atau tidak. Ternyata anak-anak mesti ada yang membaca ya. Berarti literasinya juga sudah muncul. TikTok juga begitu. Boleh pembelajarannya lewat TikTok. Kalau Bapak Ibu yang suka TikTok, banyak inspirasi di situ. Kita juga butuh literasi. Tujuannya adalah agar anak terbiasa berliterasi, senang berliterasi, dan menjadikan literasi dengan budaya agar dia menjadi seorang literat atau literat ya. Tuh, kok maksud? Masyarakat awam menganggap bahwa literasi hanya mencakup kegiatan. Ini mana soalnya ini? Kok hilang? Gak ada langsung ya. Baik, ini sampai 10 kalau tidak salah ini. Oh, soalnya itu carry. Apakah literasi? Oh, kurang geser ini ya. Nah, jadinya literasi adalah serangkaian kompetensi untuk berpikir tentang teks, menghubungkan teks. Ini yang seperti yang disampaikan di awal tadi ya. Ini dua pernyataan, yang kiri salah, yang kanan benar ya. Baik. Literasi itu kompetensi peserta didik dalam memahami, menggunakan, ini arti yang sebenarnya ya, memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan pengembangan kapasitas individu. Contoh ringan saja, yang di dalamnya itu ada literasi dan numerasi. Ada tulisan diminum 3 kali 1. Kalau orang tidak bisa memahami, nek iso contoh bisa keliru kan? Ya. Kalau makan masih enak, bisa kekenyangan, bisa kurang makan. Tapi kalau obat langsung sembuh selamanya, nggak sakit-sakit lagi. 3 kali 1 artinya 3 kali minum, sekali minum 1 kali.
tablet atau kapsul, itu kan ya. Ini penting Bapak Ibu ya. Termasuk cara memasak dan sebagainya. Yang keliru ya udah enak dimasaknya atau dirasakannya ya. Ini arti dari literasi. Ada 6 literasi dasar. Kalau yang kita tahu kita sebutkan hanya 1 literasi, ya literasi baca, betul kan ya? Tapi ternyata literasi itu ada 6. Literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial, literasi digital, literasi budaya dan kewargaan. Sudahkah kita sepakat bahwa literasi adalah kompetensi seseorang untuk berpikir tentang berbagai teks dalam kehidupannya, sehingga ia mampu berpartisipasi sebagai warga masyarakat dan warga dunia. Ada seorang ibu rumah tangga yang dia tidak memiliki literasi yang baik, sehingga jika ada pesan yang terdapat atau yang masuk dalam dirinya atau apa saja, mesti dia itu menyampaikan kepada suaminya, tolong iki opo karepe. Begitu. Itu kalau memang sudah tidak terlatih, terbiasa untuk literasi. Jadi belum menjadi budaya ya. Bacaan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik berperan sangat penting dalam penggunaan penguatan literasi. Indonesia ini termasuk peringkat 2 dari bawah ya. Kayaknya mulai dulu ya, naik-naik ya, bahkan turun. Nomor 2 dari bawah, bukan dari atas. Artinya apa? Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Saya share informasi surat diumumkan di WA. Kemudian si ada yang tanya Titi, oh kok isi di pengumuman itu mau? Terus itu lihat dari literasi. Ya. Iya, itu kita saja seperti itu, apalagi anak-anak ya. Kompetensi literasi itu konsep dasarnya, ini kompetensinya. Belajar Pancasila sebagai endingnya. Kompetensi abad 21 ditambah kurikulum merdeka, maka akan menjadi tujuan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi. 1. Beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, seorang yang mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Iya, tepuk tangan sudah Pak semua. Karena setiap hari ya bersama peserta didik kita disuarakan. Mengapa disuarakan? Anak yang malas untuk membaca, berbicara, telinganya mendengar. Jadi apa bisa ya? Jadi ada 6 dimensi tujuannya ya, kompetensi abad 21 plus kurikulum merdeka. Kompetensi literasi yaitu kompetensi peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Penting banget ya Bapak Ibu literasi. Mohon maaf, kalau kita bepergian ke luar Jawa bukan luar Indonesia Mas ya, luar Jawa, naik pesawat sendirian sangat dibutuhkan literasi itu. Saya dari mana ke mana ya, pukul berapa ya, dan sebagainya ya. Revolusi industri ini bacanya ya Pak? Ini bacanya ya guys. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 5.0 bahasa Inggris 5.0. Kita 4.0 aja sih, galak-galak ya. Revolusi industri 5.0 menurut peserta didik untuk memiliki kecakapan literasi dan numerasi. Ini dasar. Makanya ada asesmen nasional itu kalau anak-anak sudah terbiasa berliterasi dan bernumerasi, sebetulnya tidak perlu ngedrill dan sebagainya.
karena sudah menjadi budaya bagi anak-anak kita. Tujuannya, literasi tujuannya tidak untuk mencapai nilai tinggi, tidak untuk memperoleh kejuaraan, tetapi tujuannya adalah agar peserta didik kita mampu menjadi atau berkontribusi di masyarakat, di tengah-tengah lingkungannya gitu. Menjadi sumber daya yang mampu bersaing. Kalau anak tidak terbiasa berliterasi, kadang-kadang putus asa, loncat untuk menyelesaikan masalah ke hal-hal yang negatif ya. Ini ada beberapa: memprediksi, memvisualkan, menghubungkan, menanya, mengklarifikasi, dan mengevaluasi. Pertama, memprediksi. Menggunakan konteks kalimat dan gambar untuk memprediksi makna kata baru atau sesuatu hal yang terjadi. Bisa lewat gambar. Ya. Contohnya kalau murid-murid kita contohnya di kelas 1 semuanya serba gambar. Contoh lain sudah, kalau kita terburu-buru ke kamar mandi, kadang lupa tidak melihat gambar, nyelonong saja masuk ke kamar mandinya, salah lawan jenis ya. Wayahe nek kono wong lanang dileboni karo ibu-ibu atau sebaliknya. Setelah keluar, bapak-bapak yang mau masuk, lu kok masuk sini? Loh, memangnya salah apa Pak? Setelah digambar, dilihat, oh ya Allah, ini. Nah, berarti belum. Ya, menggunakan konteks kalimat atau gambar untuk memprediksi. Bisa kalimat, bisa gambar. Ya. Kemudian memvisualkan, membayangkan benda atau orang, kejadian dalam teks menggunakan konteks kalimat atau gambar pada bacaan. Contoh, ini sebetulnya kalau benda itu kadang-kadang bisa diartikan apa begitu ya. Jadi ada benda yang misal ikan ini juga bisa divisualkan ya. Jadi untuk mengartikan atau membayangkan benda, orang menggunakan konteks kalimat gambar pada bacaan. Kadang-kadang kalau untuk kelas kecil, literasi awal, buku bacaannya itu tulisannya besar-besar, sedikit saja kalimatnya, kemudian ditambah dengan gambar. Itu untuk memahamkan memang. Atau kadang ada benda, kemudian ada tulisannya. Jadi bendanya ini yang divisualkan. Jadi macam-macam ya. Terus menghubungkan materi bacaan dengan pengalaman dan teks lain yang pernah dibaca. Kalau menghubungkan dengan pengalaman kira-kira seperti apa? Betul, kontekstual. Kenyataan yang pernah dialami oleh peserta didik. Coba anak-anak, siapa yang pernah bla 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 bla, dikaitkan ya. Jadi materi pelajarannya dikaitkan dengan kenyataan atau dihubungkan dengan pengalaman ya, sehingga anak bisa cepat memahami. Menanya, menuliskan daftar pertanyaan terhadap materi bacaan yang belum dipahami. Kalau dulu guru, nggak tahu ya sekarang ya, apa masih ada guru seperti itu. Anak-anak diberikan bacaan atau buku bacaan, kemudian diminta untuk baca dalam hati, catat kata yang tidak kamu pahami atau catat kalimat yang belum kamu pahami, kosakata baru yang belum kamu tahu. Itu kan biasanya begitu ya, setelah dicatat baru dibahas gitu ya. Jadi biasanya sesuai dengan kalimat tanya. Atau kalau ingin memancing kreativitas anak-anak, coba kamu buat pertanyaan berupa pertanyaan kata, ditemukan kata baru kamu tidak ngerti ya, apa arti ini, bagaimana menerapkan ini dan sebagainya. Kemudian ditukar dengan temannya, dijawab oleh temannya, begitu boleh. Jadi gurunya bisa melihat siapa yang sudah paham. Kadang-kadang membuat pertanyaan kalau tidak terbiasa sulit juga ya.
Ini termasuk beberapa strategi membaca dan sebagainya. Ini mengklarifikasi. Mengklarifikasi itu menyimpulkan materi bacaan dengan kata-kata sendiri. Kalau sudah nyampe sini anak-anak berarti sudah keren ya. Jadi beri aja bacaan, terus ditanya. Jadi anak-anak yang kebiasaan melihat YouTube Short, YouTube, TikTok dan sebagainya, suruh cerita. Memang sarannya begitu, jangan dimarahi karena sudah zamannya. Ya, zamannya anak sekarang kalau dilarang protes ya. Jadi ditanya, kemudian suruh menceritakan kembali sesuai dengan kalimatnya sendiri atau kata-katanya sendiri. Dan menggunakan simpulan tersebut untuk memeriksa pemahamannya terhadap isi bacaan. Yang istisobah ini berarti sudah tingkat tinggi. Okay. Kemudian mengevaluasi, ini langkah-langkahnya ya. Mengevaluasi itu menilai tokoh, tindakan tokoh, kejadiannya, dan informasi dalam bacaan puisi dan non-puisi. Jadi ditanya, sompol ini. Guru perlu memiliki kompetensi untuk menciptakan lingkungan yang menumbuhkan minat kepada peserta didik untuk melaksanakan proses pembelajaran yang meningkatkan kecakapan literasi. Ini ya, aspek kompetensi literasi guru. Literasi guru. Lingkungan belajarnya kaya literasi. Jangan dikatakan kelas bersih itu kelas tidak ada apa-apanya. Contoh, dindingnya semuanya bersih, tidak kelihatan apa-apa, tulisan apapun, katanya semua bersih ya, bersih aja, bersih-bersih. Bersih artinya bersih dari debu ya. Nah ini namanya kelas literasi, banyak pajangan-pajangan yang menciptakan anak-anak untuk literasi. Kemudian pembelajaran dan asesmennya juga di dalamnya mengandung literasi. Budaya literasi bagi guru ini juga diwujudkan. Jadi harus budaya. Kalau budaya itu berarti tidak dilakoni, nah enak gitu ya. Ini kompetensi literasi guru, aspeknya ada 3. Ini diharapkan melaksanakan kegiatan pelajaran yang meningkatkan kecakapan literasi pada peserta didik. Ini refleksi praktik pembelajaran ya. Siapa yang sudah sering melakukan refleksi pembelajaran? Siapa yang sudah sering melakukan refleksi pembelajaran? Kok dari sini aja? Iya, refleksi kan tidak harus tulis. Nah ini kan kaitannya untuk refleksi. Nah, saya menanyakan kepada Bapak Ibu guru, refleksi pembelajaran seyogianya memang juga selalu dilakukan. Ya, mari merefleksikan praktik pembelajaran literasi di sekolah kita. Ini yang perlu nanti ada selembar notes tempel, ada di sini yang ini termasuk ya. Termasuk. Ya, jadi kreativitasnya dibutuhkan juga. Notes tempel itu berarti ada kertas plano yang anak-anak bisa menuliskan sesuatu. Ya. Contoh tampil tiap kelompok nanti berhasil. Apa yang sudah saya lakukan, tantangan yang saya hadapi, solusinya bagaimana ya? Baik, ini tentang literasi. Nanti fokus terakhirnya itu menjadi budaya bagi anak-anak kita untuk berliterasi dan menciptakan anak-anak atau menjadi literat atau literate ya. Baik, Bapak Ibu, kira-kira dari apa yang saya sampaikan ada peningkatan pemahaman? Ya, ada. Kemudian kira-kira yang dirasa masih butuh diberi penguatan itu Bapak Ibu adakah? Kalau sudah paham berarti alhamdulillah. Tadi ditanya salah benar itu saja sudah 90% betul. Sajane kan ditakoni betul kabeh biar gitu ya. Karena sudah paham semua ya. Dan ini sudah terbiasa dilakukan, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti peningkatan literasi baik peserta didik ataupun kita sebagai guru dan tenaga kependidikan semakin meningkat sehingga sekolah kita adalah sekolah yang berliterasi atau berbudaya literasi. Itu saja Bapak Ibu, semangat dan tetap semangat untuk menjadi literat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.